مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita kembali berjumpa dalam acara Safari Ramadan kajian online SD Muhammadiyah Klaten Utara. Untuk itu, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu ustadz yang paling populer di SD Muhammadiyah Klaten Utara. Beliau yakni Ustadz Samsuri MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kita sudah kedatangan Ustadz Samsuri. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja masuk pada materi hari ini, yaitu tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa saja isinya? Pasti penasaran. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Samsuri MSI untuk menyampaikan kajian untuk hari ini. Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wallahu ta'ala min Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan hal-hal yang kita tidak akan bisa menghitungnya satu persatu. Tentunya kita harus bersyukur dengan ucapan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita selalu sabar sampai besok dia melahir, tidak lain hanyalah menunggu syafaat dari beliau. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita menjelaskan tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di sini mencoba saya akan menyampaikan tentang Ramadan itu apa toh? Bahwasanya Ramadan itu adalah salah satu bulan yang sangat istimewa, bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali orang Islam yang bahagia, banyak orang Islam yang merasa dirinya senang sekali. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Dengan tetapi sebelum kita lebih jauh, kita sampaikan tentang pengertiannya dulu. Ramadan itu berasal dari kata Ramdo Yarmadu, yang artinya adalah panas yang terik atau panas yang membakar. Nah, dari arti maknawi ini, Ramadan bisa diartikan bahwasanya sebagai bulan yang bisa menghapus atau bulan yang bisa membakar atau bulan yang bisa melebur semua dosa-dosa orang yang berpuasa. Nah, kenapa orang berpuasa yang dihapus dosanya? Tentunya kita sudah yakin bahwasanya sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Ya, jadi tentunya di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang paling baik dilakukan oleh umat Islam adalah puasa. Ya. Makanya
ini sebagai bulan yang bisa menghapus dosa-dosa orang yang berpuasa, bisa melebur dosa-dosa orang yang berpuasa. Nah, selain dari maknawi ini, dari makna dari arti kata maupun maknawi, nama Ramadan juga mempunyai banyak sekali nama yang lain. Seperti halnya Ramadan bisa disebut juga sebagai syahrul ibadah. Kenapa syahrul ibadah? Karena pada saat bulan Ramadan, semua orang Islam berbondong-bondong untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Seperti halnya yang masjid biasanya longgar, yang biasanya itu hanya sedikit jamaahnya, ketika bulan Ramadan akhirnya apa? Masjid yang biasanya longgar terasa Penuh ya, Pak? sempit. Ya, terasa sempit, bukan terasa penuh lagi. Ya. Makanya karena apa? Karena semangatnya semua orang yang tidak biasa ke masjid, dia langsung datang ke masjid melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, Ramadan itu juga bisa mempunyai makna adalah syahrul Quran. Kenapa syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Makanya dinamakan sebagai syahrul Quran. Kemudian berikutnya, Ramadan juga bisa dikatakan sebagai syahrul mubarak. Ya, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kemudian syahrul rahmah, bulan yang penuh rahmat. Ya, juga bisa dikatakan sebagai syahrul maghfirah, yaitu adalah bulan yang penuh ampunan. Jadi, ketika datang bulan Ramadan, kalau kita tidak mendapatkan rahmat, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kita tidak mendapatkan barokah dari Allah, maka kita termasuk orang yang celaka, orang yang rugi. Karena apa? Kita diberi kesempatan 1 bulan, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, kemudian selain itu, bulan Ramadan juga bisa dikatakan sebagai syahrul jihad wal falah. Syahrul jihad wal falah, apa itu? Nah, bulan Ramadan adalah sebagai bulan jihad dan bulan kemenangan. Dalam catatan sejarah Islam, banyak sekali yang mencatat bahwa semua kemenangan itu berada pada bulan Ramadan. Ya, contohnya apa? Contohnya pada perang Badar. Perang Badar, umat Islam semuanya bisa mengalahkan musuhnya pada bulan Ramadan. Kemudian di Indonesia ini juga sama. Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia ini, itu juga bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Ya. Makanya kalau kita menganggap yang namanya bulan Ramadan kok itu namanya bulan penuh kemalasan, bulan yang penuh kelemahan, itu salah. Karena apa? Itu sebagai bulan yang jihad. Istilahnya bulan yang sangat kuat sekali. Kalau tidak kuat, tidak mungkin orang Islam menang di saat itu. Ya. Kemudian selain itu, Ramadan juga bisa dikatakan sebagai bulan yang dilipat gandakan pahala. Semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya, melebihi hari-hari di luar bulan Ramadan. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui semuanya tentang nama-nama lain di bulan Ramadan, tentunya itu akan bisa membuat kita lebih semangat lagi. Nah, sekarang kita akan langsung ke tema, yaitu adalah kita tentang mengetahui keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah merupakan momen yang sangat baik sekali bagi umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Karena apa? Karena Rasul Nabi Muhammad SAW itu juga menyontohkan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu bersemangat untuk memperbanyak ibadah. Bahkan di hadis Aisyah itu juga dijelaskan sampai Nabi Muhammad itu apa? Mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang mengatakan juga sampai menyingsingkan lengan bajunya. Seperti misalnya ketika kita perang, sampai seperti itu mengencangkan ikat pinggang, menyingsing, berarti kan lebih semangat lagi untuk bertempur. Ya, makanya sesuai dengan dasarnya tadi, apa alasannya Rasul itu lebih bersemangat untuk melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena semua amal, semua perilaku itu akan dinilai dari akhirnya. Maksudnya bagaimana maksudnya?
ketika dari awal bulan Ramadan, kalau sudah bersemangat untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sedekah, untuk melaksanakan tilawah misalnya, berarti di 10 hari terakhir harus lebih bersemangat lagi. Jangan sampai di 10 hari terakhir malah kendor. Iya, malas-malasan. Berarti nek misal kita malas, kita kalah, tidak bisa menang lagi. Nah. Kemudian yang kedua, alasannya adalah untuk mendapati Lailatul Qadar. Ya, untuk mendapati Lailatul Qadar. Nah, di sini nanti yang kita bahas adalah Lailatul Qadar itu apa, Ton? Sesuai dengan Al-Qur'an yang saya baca di mukadimah di depan tadi, bahwasanya di surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Nah, malam Qadar itu apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu sekalian tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Nah, malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dijelaskan lagi, selain yang namanya malam Lailatul Qadar, selain lebih baik dari 1000 bulan, dijelaskan ayat berikutnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Apa itu? Tanazzalul malaikatu. Turunlah malaikat-malaikat atau turunlah para malaikat, warruhu fiha, warruhu, dan juga ruh. Ruh ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Fiha, di dalamnya, di malam itu. Ngapain malaikat semua pada turun ke bumi? Nah, atas bi'idni rabbihim, atas izin dari Tuhannya, atas izin dari Tuhan mereka, min kulli amr, yaitu untuk menyelesaikan segala urusan-urusannya di muka bumi. Kemudian dijelaskan lagi, yang namanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan. Hiya, di dalamnya, di malam Lailatul Qadar itu, berarti di dalamnya akan terjadi yang namanya sejahtera dan selamat. Sampai kapan? Sampai hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar. Ya, berarti di dalamnya ketika di malam Lailatul Qadar itu, satu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian para malaikat turun di muka bumi, termasuk malaikat Jibril, untuk menyelesaikan segala urusannya, mengatur segala urusannya. Kemudian yang ketiga, di malam itu juga akan terjadi yang namanya kesejahteraan, yang namanya keselamatan, hanya sampai di terbit fajar. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar itu sangat dinanti-nantikan oleh semua orang Islam. Dan ini yang namanya Lailatul Qadar ini akan terjadi, kalau di dalam hadis itu dijelaskan, malam Lailatul Qadar akan terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan dasar taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar itu fil asril awakhiri, di dalam 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, berarti Lailatul Qadar itu akan turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lebih jelas lagi bahwasannya Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dasarnya adalah taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar fil witri, di dalam malam-malam ganjil, minal asril awakhiri, dari 10 hari terakhir min Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya, jadi namanya Lailatul Qadar itu akan turun pada malam-malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya, sudah jelas. Makanya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya untuk bersemangat melaksanakan ibadah, untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, tentunya Rasul saja tidak tahu ya. Rasul itu tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Apalagi kita sebagai orang biasa. Makanya kita harus bisa mengusahakan pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan kita berusaha untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata,
bahwasanya Rasulullah pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian membangunkan istri-istrinya untuk melaksanakan ibadah pada malam hari. Dan juga Rasul itu menghidupkan malamnya, menghidupkan malam-malam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini dari yang disampaikan Aisyah itu, yang pertama, kita dianjurkan pada 10 hari terakhir itu untuk bergegas untuk melaksanakan atau mencari malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan memperbanyak amal di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya seperti memperbanyak sholat. Utamanya adalah sholat sunnah tentunya, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan 5 ya. Iya, Ustaz. Ya. Makanya untuk memperbanyak sholat sunnah. Kenapa memperbanyak sholat sunnah? Ini dijelaskan juga di dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah. Nah, di sini salat tahajud adalah nama lain dari salat malam. Ini sekian mulai. Nafilatan lak sebagai apa? Nafilatan lak itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi kita. Jadi salat malam itu adalah merupakan ibadah tambahan bagi kita. Besok di hari akhir itu yang utama yang akan dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Betul. Nah, setelah sholat kemudian beribadah yang lain yang akan dihisab oleh Allah. Betul. Nah, tentunya kalau kita hanya mengandalkan sholat wajib saja, belum tentu sholat wajib kita itu sempurna. Belum tentu sholat wajib kita itu baik. Makanya kita sempurnakan dengan berbagai macam sholat sunnah. Ya. Kemudian berikutnya adalah bisa menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dengan memperbanyak zikir. Meskipun perintah memperbanyak zikir itu ya sudah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an di Al-Ahzab itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah Allah atau berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan memperbanyak zikir. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila. Kapan kita memperbanyak zikir? Wasabbihuhu, pada waktu subuh, bukratan wa asilan, atau pada waktu petang. Nah, meskipun memperbanyak zikir itu kalau di dalam Quran dijelaskan seperti itu pada setelah subuh ataupun pada waktu petang. Nah, waktu petang ini bisa jadi setelah asar ataupun setelah maghrib. Ya. Makanya kalau di sini untuk mencari atau mendapatkan Lailatul Qadar, untuk memperbanyak zikir itu tentunya pada malam hari. Ya. Kemudian berikutnya bisa jadi memperbanyak amal pada malam hari untuk 10 hari terakhir adalah dengan memperbanyak tilawah. Tentunya adalah membaca Al-Quran. Nah, kita sebagai orang Islam, Al-Quran adalah kitab suci bagi kita. Kitab suci orang Islam, tentunya siapa lagi kalau bukan kita yang membacanya. Ya. Yang dari awal bulan Ramadan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa memperbanyak sholat sunnah, sudah terbiasa memperbanyak zikir. Tentunya di 10 hari terakhir kita harus lebih semangat lagi untuk melaksanakannya. Jangan sampai kita malah kendor. Seperti yang dikatakan bahwasanya orang kalau satu hari itu tidak membaca Al-Quran, hatinya ibarat seperti rumah yang kosong. Nah, satu hari tidak baca Quran, ibarat hatinya seperti rumah yang kosong, hampa, tidak ada isinya. Makanya kita budayakan di malam-malam di bulan Ramadan khususnya pada 10 hari terakhir kita bersemangat lagi untuk bisa membaca Al-Quran dengan rutin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya dari yang disampaikan Aisyah tadi itu untuk membangunkan keluarga pada malam hari. Nah, ini juga menjadikan himbauan bagi kita semuanya. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tidak hanya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi di hari-hari lain juga sama. Dasarnya adalah sesungguhnya Allah akan merahmati bagi seorang laki-laki yang melaksanakan sholat malam, kemudian ia juga membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat malam. Jika istrinya itu enggan untuk bangun, maka suami itu berhak untuk memerciki air di mukanya. Begitu juga sebaliknya, ketika pada malam hari
Allah akan merahmati bagi istri yang melaksanakan sholat malam, sehingga istri itu membangunkan suaminya untuk melaksanakan sholat malam. Akan tetapi apabila suaminya enggan untuk bangun, maka istrinya pun juga berhak untuk memerciki air. Ya. Berarti dari itu semuanya Rasulullah itu selalu membudayakan setiap malam untuk membangunkan istrinya, untuk membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Yang namanya sholat malam atau sholat tahajud itu bagi Rasul itu hukumnya adalah wajib. Ya, akan tetapi bagi kita sebagai umatnya itu adalah sunnah yang diwajibkan. Makanya kalau kita menginginkan sesuatu yang sangat istimewa dari ayat yang dibaca tadi di depan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, masa ayat berasa karubuka maqam mahmuda. Apa? Kita akan ditempatkan di tempat yang mulia, maqam mahmuda tadi itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dari itu dengan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang namanya keutamaan berarti kan itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Kalau kita tidak bisa mendapatkannya di dalam 10 hari terakhir, berarti kita termasuk orang yang rugi. Iya. Nah, apalagi di malam-malam 10 hari terakhir yang namanya Lailatul Qadar itu, ketika kita mendapatkannya, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya, demikian untuk penjelasan tentang 10 hari terakhir di malam bulan Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ustadz Samsuri atas penjelasannya tadi. Sudah dijelaskan banyak sekali manfaat atau keutamaan yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk itu, jangan sampai terlewat satu amalan pun yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Samsuri. Untuk itu, di sini saya punya beberapa pertanyaan Ustadz tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Ustadz. Mohon dijawab ya Ustadz ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi Ustadz Samsuri sempat menyampaikan mengenai Lailatul Qadar dan sudah disebutkan juga ayatnya di Quran surat Al-Qadr. Saya ingin bertanya nih Ustadz, apa maksud Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? Kenapa tidak 2000, 3000, 4000 atau seterusnya Ustadz? Ya. Tapi sebentar Ustadz, sebelum Ustadz jawab, kita lihat dulu penampilan dari anak-anak SD Muhammadiyah Klaten Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'ad, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itu semuanya Nabi kita orang Islam. 25 Nabi, Nabi umat Islam. 25 Nabi itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Safari Ramadan kajian online SD Muhammadiyah Klaten Utara. Tadi sudah saya sampaikan pertanyaannya nih Ustadz. Silahkan dijawab untuk pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Monggo Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Maksudnya apa toh? Nah, tentunya kita kembalikan ke yang namanya asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadr itu seperti apa? Ada pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qasim Al-Hirani mengatakan bahwasannya ini terjadi pada kekuasaan Bani Umayyah. Nah, kekuasaan Bani Umayyah itu tidak langsung lama, tidak lebih dan tidak kurang dari 1000 bulan. Nah, tentunya ini ada yang menyangkal tentang hal seperti ini, seperti Tirmidzi mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan seperti itu adalah gharib hadisnya. Ya, kemudian Muzani dan Ibnu Katsir mengatakan
hadis yang menjelaskan hal seperti itu, bahwasanya Bani Umayyah itu kekuasaannya tidak lebih dari 1000 bulan, itu adalah hadisnya mungkar sekali. Maka dari itu hal ini tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan alasan untuk bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang berpendapat lain bahwasanya yang berasal dari Al-Wahidi dan juga Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwasanya Rasulullah itu melihat seorang laki-laki dari Bani Israel yang selalu membawa senjatanya untuk berjuang di jalan Allah. Pada siang harinya dia gunakan untuk berperang demi membela agama Allah. Kemudian pada waktu malam harinya dia itu selalu beribadah kepada Allah. Dia lakukan selama 1000 bulan. Ya, ini dengan ini semuanya berarti yang namanya malam Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh seorang pemuda yang berasal dari Bani Israel tadi itu, yang setiap harinya selama 1000 bulan itu membawa senjatanya untuk berjuang di jalan Allah, dan juga pada malam harinya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ya. Itu jawabannya kenapa kok tidak 2000 ataupun 4000 atau 5000. Baik. Subhanallah. Jadi itu sangat indah sekali jawabannya menurut saya, Ustaz ya. Jadi karena perjuangan seorang pemuda tadi dapat menilai seberapa baik pula satu malam Lailatul Qadar itu, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ustaz, mana yang benar ya Ustaz? Saya ada dua kata ini, mana yang benar? Mohon nanti koreksinya Ustaz. Mana yang benar? Nuzulul Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan atau pada saat Lailatul Qadar Ustaz? Ya, baik. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Akan tetapi menurut yang saya baca kok saya kurang sependapat dengan itu semuanya. Karena apa? Dengan dasar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, bukan tanggal 17 Ramadan. Ya, kemudian ada juga di surat Ad-Dukhan itu juga menjelaskan inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam keberkahan atau malam yang diberkahi. Itu alasannya kenapa kok malam turunnya Al-Quran itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, bukan pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Baik Ustaz, cukup jelas, cukup gamblang, dan ada juga dasarnya. Jadi nanti kalau misalnya pemirsa ingin kajian lebih dalam lagi mengenai turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan atau pada saat Lailatul Qadar, nanti bisa langsung ke SD Muhammadiyah Klaten Utara bertemu dengan Ustaz Samsuri untuk mendiskusikan lebih jauh tentang hal ini. Begitu. Satu lagi Ustaz, sebelum kita akhiri pada sesi kali ini, saya punya satu pertanyaan lagi, yaitu tentang iktikaf Ustaz. Jadi kita tahu iktikaf itu kan baiknya dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun pelaksanaan biasanya di masjid ya Ustaz, karena iktikaf. Cuman karena kita ini sedang berada di kondisi pandemi COVID-19 Ustaz. Jadi bagaimana nih Ustaz menyikapi hal ini untuk iktikafnya, tetap di masjid atau boleh dilaksanakan di rumah Ustaz? Monggo Ustaz. Baik. Betul sekali bahwasanya yang namanya iktikaf itu rukunnya itu adalah dilaksanakan di masjid. Ya. Akan tetapi dengan adanya pandemi sekarang ini, COVID-19 ini atau corona, bahwasanya semua ibadah-ibadah komunal yang selalu dilaksanakan di masjid itu boleh dilaksanakan di rumah. Ya. Yang namanya iktikaf berdiam diri di masjid, tentunya kita harus tahu bahwa Allah itu lebih kuasa, Allah itu lebih berhak ya. Yang namanya hidayah itu tidak harus didapatkan di masjid. Ya, bisa jadi di rumah. Kemudian kita kembalikan ke iktikaf lagi. Yang namanya masjid itu adalah tempat sujud ya. Sajadah ya sujud, masjidan, sujud. Tempat sujud ya. Tempat sujud itu tidak harus di masjid. Namanya masjid itu sebagai istilahnya apa ya? Tempat yang umum ya, umum untuk dilaksanakan. Maka kalau kita melaksanakan iktikaf
di rumah sesuai dengan pendapat yang disampaikan dari Syafi'i ya, itu boleh dengan syarat kita mempunyai tempat khusus di rumah. Contohnya kita membuat tempat khusus di rumah sebagai tempat untuk sholat misalnya. Nah tentunya tempat untuk sholat yang di rumah itu pasti perilakunya Berbeda ya, Ustaz? iya, perilakunya berbeda dengan Tempat-tempat ruang-ruang yang lain. Betul, Ustaz. Nah, pastinya itu akan sama seperti ketika kita datang ke masjid itu harus suci. Ya, sama ketika kita sudah mempunyai ruang khusus di rumah yang kita gunakan untuk ibadah, untuk sholat utamanya, berarti kita juga boleh melaksanakan iktikaf itu di rumah. Iya. Kita ibaratkan saja Ramadan ini seperti teman kita. Ya, mumpung kita ketemu dengan bulan Ramadan ini, kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita terlewatkan saja bulan Ramadan ini. Kita ibaratkan bahwasanya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita belum tentu akan bisa ketemu dengan teman kita pada tahun yang akan datang. Makanya untuk tahun ini kita sempatkan, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, kita maksimalkan untuk memperbanyak amal. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan kita di surat Al-Baqarah 183 tadi, yaitu kita mendapatkan derajat takwa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Samsuri. Kami ucapkan terima kasih sekali Ustadz atas waktunya. Untuk itu, jangan sampai lupa untuk mendukung terus channel ini agar tetap berkembang dengan cara subscribe, like, and share ke siapa saja. Boleh keluarga, boleh saudara, boleh teman, siapa saja, supaya channel ini bisa dilihat oleh banyak orang dan lebih bermanfaat untuk semua orang. Untuk itu, kita sampai di akhir penghujung acara. Saya akhiri untuk kajian online SD Muhammadiyah Klaten Utara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ada dari kelas A1 Abu Bakar As-Siddiq yang akan menyanyikan lagu nama-nama hari dalam bahasa Arab. Hari Senin itu Yaumul Isnaini, hari Selasa itu Yaumul Syulasa, hari Rabu itu Yaumul Arbi'ah, hari Kamis itu Yaumul Komisi, hari Jumat itu Yaumul Jumati, hari Sabtu itu Yaumul Sabti, hari Minggu itu Yaumul Ahadi. Semua itu nama-nama hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.